Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar guru-guru hebat Indonesia? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Ari Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan berdasarkan modul 2.1 dan modul 2.2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kegiatan awal diawali dengan berdoa sebelum memulai pelajaran, di mana ini adalah kegiatan sosial emosional kesadaran diri. Kemudian saya melakukan pembelajaran sosial emosional kesadaran diri dengan memberikan roda emosi Plutchik untuk mengetahui bagaimana emosi atau perasaan siswa pada hari ini. Kemudian saya juga memberikan video singkat tentang perjuangan para siswa pergi ke sekolah. Itu juga merupakan kegiatan sosial emosional tentang pengelolaan diri atau emosi. Selanjutnya, saya meminta siswa untuk lebih banyak bersyukur dengan segala nikmat yang mereka terima sampai hari ini. Saya juga mengembangkan budaya positif sebagai dasar pembelajaran di kelas dengan membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita hari ini masih dalam keadaan sehat dan bisa bertemu dalam Google Meet ya. Untuk materi kita hari ini yaitu luas permukaan dan volume tabung. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu minta tolong untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas dipersilakan. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, nah di sini ada roda emosi. Sekarang kalian bisa memilih warna apa yang sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Apakah hari ini kalian merasa senang? Maka kalau senang itu warnanya kuning. Kalau misalkan kalian hari ini merasa sedih atau berduka, kalian bisa memilih warna biru. Misalkan kalian merasa bosan, kalian bisa memilih warna ungu dan seterusnya. Radian memilih warna ungu karena bosan di rumah. Pengen ke Jepang. Oke, nanti Bu Ari diajak ya kalau ke Jepang ya. Rasya memilih warna kuning karena senang mengikuti daring hari ini. Oke. Indira memilih warna biru karena papa pergi dinas di luar kota. Oke. Ditunggu pulang ya Indira. Kemudian Evelyn kuning karena besok hari Minggu. Oke, bisa libur ya. Kalian perhatikan video berikut. Keseimbangan. Siswa ini harus menempuh jarak kurang lebih 7 mil atau 11,2 km untuk pergi ke sekolahnya di Kota Padang. Perjalanan pun tidak mudah. Mereka harus melewati jembatan yang telah rusak akibat hujan deras di Jembatan Gantung. Perjuangan siswa lainnya untuk bisa sampai di sekolah, yakni siswa dari Lebak, Banten. Letak sekolah yang berada di seberang desa dan dipisahkan oleh Sungai Ciberang memaksa mereka harus melewati jembatan gantung yang sudah rusak. Di mana kegiatan anak-anak sebelum menuju ke sekolah. Ada yang melewati sungai, ada yang melewati jembatan gantung, kemudian ada yang naik gerobak ya. Yang kalian tahu sendiri bahwasanya mereka untuk bisa mencapai ke sekolah itu tidak mudah. Apakah kita akan tetap bersedih ataukah kita jengkel dengan keadaan kita seperti ini? Yang mana kita tahu bahwasanya dalam keadaan pandemi seperti ini ya, kita bisa bertatap muka seperti ini tuh sudah alhamdulillah sekali. Tetapi kita masih ada banyak keterbatasan. Masih ada banyak yang tidak bisa kita lakukan dengan tatap muka. Tetapi apakah kita harus bersedih ataukah kita memilih untuk kita banyak bersyukur dengan keadaan kita?
Karena seperti yang saya tahu, keadaan kalian ini jauh-jauh sekali lebih baik daripada teman-teman kalian yang ada di video tadi. Rumah kalian sangat dekat dengan sekolah, yang bisa dijangkau dengan kendaraan umum, atau dengan bersepeda, atau bahkan dengan jalan kaki. Sedangkan mereka menempuh jarak yang sangat jauh dan rute yang sangat-sangat sulit. Nah, bagaimanakah kalian menyikapi keadaan ini? Apakah kalian tetap bersedih, bosan karena daring terus? Apakah kalian harusnya lebih banyak bersyukur dengan keadaan yang sudah kita terima pada hari ini? Rasa syukur ibu pada hari ini adalah ibu sangat-sangat bersyukur karena hari ini masih diberi keadaan sehat dan saya bisa bertatap muka dengan kalian walaupun secara virtual, dan saya tahu kalian juga alhamdulillah sehat-sehat ya. Kemudian saya bersyukur saya bisa mengajar anak-anak hebat kelas 9G seperti kalian. Jadi saya sangat-sangat antusias hari ini, sangat-sangat bersyukur bisa memberikan ilmu yang terbaik untuk kalian. Nah, silahkan sekarang salah satu dari kalian untuk bisa mengungkapkan perasaan kalian hari ini, rasa syukur kalian pada hari ini. Oke, Evelyn. Saya bersyukur karena saya masih diberi sehat dan keluarga saya juga alhamdulillah sehat. Dan sekarang ini saya juga bersyukur bisa mengikuti daring meskipun tidak secara langsung, maksudnya pelajarannya tidak secara langsung. Tapi juga bersyukur karena kita tetap bisa menimba ilmu di rumah. Oke, terima kasih Evelyn. Ya, silakan. Saat ini saya bersyukur karena masih diberikan sehat, tidak terkena virus yang berbahaya, dan tidak pernah kekurangan suatu apapun saat pelajaran daring. Ini adalah kesepakatan kelas untuk kelas 9G. Pada kegiatan pendahuluan, saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian saya memberikan kuis atau tes diagnostik awal untuk mengetahui kesiapan belajar siswa guna menentukan pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun tabung. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melalui pembelajaran daring menggunakan WhatsApp, Google Classroom, ataupun dengan via Google Meet, kalian diharapkan dapat membuat generalisasi tentang rumus luas permukaan dan volume tabung, serta dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit kuis kepada anak-anak ya. Tolong dijawab semuanya. Tolong bisa disebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Bisa menyebutkan? Iya? Apa, Nazia? Botol minum, oke. Yang lainnya? Celengan, oke. Apa Indira? Gelas. Resya menjawab. Toples lagi, betul. Apa lagi? Kaleng susu. Kaleng susu, oke, betul, Farah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu cangkir, menurut kalian cangkir itu tabung atau bukan? Kalau cangkirnya seperti ini bentuknya tabung atau bukan, anak-anak? Sepertinya tidak. Oh, tidak ya? Ya, kenapa kok tidak? Soalnya bentuknya tabungnya nggak sempurna gitu. Ya. Pada kegiatan inti, setelah menjelaskan materi luas permukaan dan volume tabung, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar siswa. Saya membagi siswa menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok visual, yaitu kelompok dengan kemampuan tinggi. Anak-anak saya minta untuk mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep luas dan volume tabung. Anak-anak saya minta untuk mengerjakan secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing, tanpa saya jelaskan.
Kelompok kedua adalah kelompok auditori, yaitu dengan kemampuan sedang. Anak-anak bisa menggunakan contoh-contoh benda di sekitar mereka seperti kaleng minuman atau gelas untuk membantu melakukan perhitungan luas permukaan dan volume tabung. Jika mereka merasa kesulitan, mereka bisa menerapkan 3 before me, yaitu bertanya kepada 3 temannya sebelum bertanya kepada guru. Untuk kelompok ketiga, yaitu kelompok kinestetik, kelompok yang membutuhkan banyak bantuan dari guru. Maka, anak-anak akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep luas permukaan dan volume tabung. Saya memberikan contoh soal sederhana untuk membangun pemahaman siswa. Saya juga memberikan scaffolding atau bantuan pada kelompok ini. Gelas, kaleng, gulungan benang, bambu, spidol. Jadi, contoh-contoh benda di sekitar kita yang berbentuk tabung itu gelas, bambu, atau spidol yang tengahnya saja ya. Itu adalah contoh-contoh benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Jadi tabung itu merupakan bangun sisi lengkung ya, melengkung, memiliki alas dan atap. Alas dan atasnya itu berbentuk lingkaran. Ya, sejajar dan kongruen. Kongruen itu bentuknya sama, atas dan alas itu bentuknya sama. Jadi luas seluruh permukaan tabung. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan rumus, hanya dipahami saja. Kalau tabung itu punya alas, punya tutup. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah pi r kuadrat. Karena ada 2 alas dan atas, maka rumusnya adalah 2 pi r kuadrat. Kemudian punya selimut. Selimutnya itu berbentuk seperti persegi panjang. Panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran tadi, 2 pi r, dikali lebarnya adalah tinggi, sehingga luas selimut itu rumusnya adalah 2 pi r t. Jadi, luas seluruh permukaan tabung itu adalah luas alas, ada 2, ditambah luas selimut, yaitu 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. Ya. Kalau volume bangun ruang apapun itu rumusnya hanya satu, yaitu luas alas kali tinggi. Karena tabung, kamu tahu alasnya bentuknya lingkaran, maka volumenya adalah pi r kuadrat kali T. Begitu ya, Nana? Bu izin bertanya. Iya, silakan. Jika semisal tabung itu punya lingkaran yang berbeda gitu Bu bentuknya. Misal yang untuk tutupnya punya diameter lebih panjang dan alasnya itu lebih pendek diameternya. Apa menghitungnya tetap R kuadrat salah satu atau beda gitu Bu? Pengertian tabung adalah bangun sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang berbentuk lingkaran, yang sejajar dan kongruen. Ya, kongruen itu artinya sama persis bentuk dan ukurannya, itu kongruen. Ya. Nanti akan kalian pelajari di semester 2. Jadi, tabung itu adalah bangun sisi lengkung yang alas dan atapnya bentuknya lingkaran, harus sejajar dan kongruen. Begitu ya, Navelia? Untuk kelompok kinestetik, jadi Ibu akan menjelaskan lagi tentang luas permukaan tabung dan volume tabung. Luas permukaan tabung tadi, jadi ada alas, ada tutup, kemudian luas selimutnya. Boleh sambil dicatat. Luas alasnya tadi berbentuk apa, Nana, untuk tabung ini? Bentuknya apa? Lingkaran. Oke, luas lingkaran apa rumusnya? Anin? Pi r kuadrat. Pi r kuadrat, betul. Alas dan tutupnya sama-sama berbentuk lingkaran. Maka luasnya adalah 2 pi r kuadrat. 2 ya? 2 pi r kuadrat. Kemudian selimutnya, selimut tabung itu rumusnya adalah 2 pi r t. 2 pi r t. Rumus volume tabung pi r pangkat 2 kali T. Volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti rumusnya adalah
Pi R kuadrat kali T. Pi R kuadrat kali T. Untuk nomor 4, yang diketahui apa? Yang nomor 4 yang diketahui Diameter 10. Kalau diameter 10 berarti jari-jarinya berapa? 5. Terus yang diketahui lagi apa? Volumenya. Volumenya. Berarti yang ditanya itu apa yang ditanya? Yang ditanya tingginya. Oke. Kalau yang ditanya tinggi, berarti untuk mencari tinggi pakai rumus apa kira-kira ya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, gimana? Kalau mencari tinggi pertama itu yang diketahui dulu, Bu. Kayak volumenya sudah diketahui, tulis volumenya dulu. Setelah tulis volume, terus ditulis yang diketahuinya dulu. Habis itu kalau T-nya tidak diketahui. Terus yang volumenya sudah diketahui itu ditukar luasnya. Nukarnya gimana? Jadi kan volumenya di luas kiri kan ditukar ke luas kanan. Atau untuk mencari tinggi adalah volume dibagi luas alasnya, gitu ya. Untuk mencari tinggi jadi volume dibagi luas alas. Begitu ya anak-anak ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah, dilanjutkan, dikerjakan ya. Ibu keluar dulu dari ruangan ini ya. Dikerjakan ya anak-anak, silakan berdiskusi. Mikrofonnya dihidupkan. Ya. Kegiatan berdiskusi kelompok merupakan pembelajaran sosial emosional, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Meminta murid untuk bekerja dengan rekannya juga dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dalam kerjasama, murid belajar bagaimana bernegosiasi dengan orang lain, mengembangkan kepemimpinan, dan mengetahui kekuatan mereka sendiri sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kelompok. Dalam membagi kelompok, anak-anak saya minta untuk masuk ke Google Meet tersendiri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nomor 1, yang diketahui apa? Diketahui apa itu namanya? Diameter dan tinggi. Diameter. Kemudian yang ditanya apa? Luas permukaan botol dan luas selimut botol. Oke. Aris, Wahri, apakah sudah paham untuk nomor 1? Aris dan Fahri sama Zaki. Saya tanya. Bagaimana? Saya sudah paham, Bu. Sudah paham. Aris? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Zaki? Sudah, oke. Nanti misalkan ada kesulitan untuk soal nomor 2 dan seterusnya, silakan ya bisa bertanya. Misalkan Aris tidak bisa nomor 2A atau nomor 2B. Silakan bertanya ke Fatan. Kalau Fatan tidak bisa, silakan bertanya ke Putu. Atau misalkan Fatan dan Putu tidak bisa bertanya ke Naziah. Begitu ya. Kalau misalkan 3 anak ini kok tidak bisa, nanti bisa langsung bertanya ke Bu Ari. Begitu ya. Oke, untuk kelompok visual, bisa dinyalakan kameranya ya. Bagaimana? Apakah ada kendala dalam diskusi? Tidak ada. Apakah bisa menjawab semua pertanyaannya? Jawab bisa. Oke. Bisa. Kalau misalkan ada jawaban yang tidak sama, berarti kalian bisa bertanya ke temannya ya. Jadi Bu Ari tidak perlu menjelaskan, kalian cukup bertanya ke sesama teman. Kalau dari penjelasan teman itu sudah betul, berarti jawabanmu ya sudah betul. Karena di sini Ibu ingin menekankan yang namanya tutor sebaya. Jadi kalian saling mengajari temannya yang belum bisa, gitu ya. Menjadi tutor sebaya. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan kalian mengerjakan soal untuk tambahan ya, atau soal pengayaan. Soal ini, nomor 1.
1 dan 2. Silakan difoto dulu. Setelah kegiatan berdiskusi selesai, anak-anak saya minta untuk kembali ke ruang Google Meet yang awal. Saya minta untuk berelaksasi, melakukan kegiatan sosial emosional, kesadaran diri dengan teknik stop, yaitu dengan berhenti melakukan apapun, kemudian tarik nafas dalam-dalam, menyadari nafas masuk dan nafas keluar, kemudian melakukan observasi atau mengamati apa yang mereka rasakan pada tubuh mereka. Baru melanjutkan, setelah latihan selesai, mereka bisa melanjutkan aktivitas dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Diulangi, tarik nafas dalam-dalam, ya. Kemudian keluarkan perlahan. Ya. Diulangi sampai 10 kali. Kalau sudah rileks, badannya rileks, tenang, siap untuk belajar, dilihat lagi tadi apa yang sudah didiskusikan. Ya, tadi apa yang sudah didiskusikan, hasilnya bagaimana? Kita lanjutkan untuk presentasi. Nah, masih dalam kegiatan inti, kegiatan selanjutnya adalah presentasi kelompok. Diskusi dan presentasi ini merupakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Saya juga melakukan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dengan memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk memilih nomor berapa saja yang mereka anggap mudah, kemudian mempresentasikannya. Dan memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk jika mereka kesulitan dalam mempresentasikan, saya mengizinkan anak-anak untuk mendekatkan hasil diskusi mereka ke kamera. Baru mereka bisa mempresentasikannya. Ingin mempresentasikan pertama kali, ya, Ibu persilahkan. Kalian boleh memilih nomor 1 dulu, atau nomor 2 dulu, atau nomor 3 dan 4, ya. Yang kalian anggap mudah, silakan dipresentasikan terlebih dahulu, ya. Siapakah yang ingin presentasi terlebih dahulu? Diketahui diameter tabung adalah 7 cm. Ya. Jarinya diameter dibagi 2 sama dengan 3,5 cm. Tingginya 20 cm. Yang 1A, luas permukaan. Rumus luas permukaan sama dengan 2 dikali T dikali R dikali R tambah T. Sama dengan 2 dikali 14 dikali 5,42 dikali T. Terus 3,14 dikali 20 kali 25 dikali T. Karena T belum diketahui, jadi volume dibagi 3,14 dibagi 25. Hasilnya 785 dibagi 7,5. Hasilnya berapa? 10 cm. 10 cm. Bagaimana? Anak-anak yang lain? Benar, Bu. Betul? Oke. Luas selimutnya itu 7.537, terus pi-nya 3,14, tingginya 30. 2 kali 3,14, 6,8 dikali 30 sama dengan 188,4. Terus luas selimut dibagi. Loh, T-nya belum ketemu. T-nya belum kamu jelaskan. T-nya belum ketemu. Berapa T-nya? Tingginya berapa? T sama dengan 7.537 dibagi 188,4 sama dengan 40 cm. Oke. Terus yang kedua ditanyakan luas alas sama dengan 2 pi R kuadrat. Saya pi-nya pakai 3,14, jadi 2 kali 3,14 kali 30 pangkat 2. 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 dikali 900. Hasilnya 5.652 cm kuadrat. Pada kegiatan penutup, saya melakukan refleksi dan umpan balik. Saya meminta siswa untuk menuliskan kesan-kesan mereka setelah belajar dengan melakukan diskusi kelompok
dan menuliskannya pada Padlet yang telah disediakan. Beberapa siswa menuliskan kesannya yaitu belajar kelompok lebih menyenangkan dan seru dibandingkan belajar secara individu. Kemudian ada yang menuliskan senang belajar kelompok dengan metode baru karena dapat berdiskusi dan lebih mudah untuk memahami. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akhiri. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran selesai, saya melakukan refleksi. Yang pertama, proses pembelajaran sosial emosional yang telah disiapkan dengan rapi dapat memberikan dampak positif kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi konten dan diferensiasi proses mendapatkan respon yang positif dari murid. Mereka merasa lebih nyaman dalam belajar. Pengalaman bermanfaat atau menarik yang diperoleh murid bervariasi, seperti aplikasi yang baru, percaya diri saat berdiskusi dan presentasi, belajar lebih seru dan menyenangkan. Berikut adalah refleksi yang diberikan oleh siswa. Kalau saya lebih suka pembelajaran kayak gini sih Bu, soalnya itu lebih terasa aja sekolahnya. Terus? Sama teman. Jadi kalau pembelajaran kayak gini saya setuju sering-sering sih Bu. Udah. Menurut saya pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya bisa memahami materi dengan lebih mudah karena disampaikan secara langsung oleh Bu Ari sendiri. Dan menurut saya mungkin kedepannya bisa kalau ada pelajaran mungkin bisa menggunakan meeting kayak gini Bu. Tantangan dan hambatan yang saya hadapi, yang pertama, sebagian besar siswa masih asing dengan aplikasi baru. Yang kedua, berdiskusi secara daring, bersikap kooperatif, dan memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga, beberapa siswa masih belum aktif dalam berdiskusi secara daring. Rencana perbaikan di masa yang mendatang adalah memberikan toleransi waktu tambahan karena pembelajaran dilakukan full secara daring. Yang kedua, mempersiapkan kegiatan sosial emosional yang lebih rapi dan bervariasi. Yang ketiga, cermat dalam menentukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, lebih sering menggunakan Google Meet atau Zoom untuk menjelaskan materi-materi sulit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Salam Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.